Yang keempat siapa? Oh, Ibu. Maaf Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi saya ikut bersama-sama teman-teman untuk observasi Bung Fajar. Secara keseluruhan memang untuk pelaksanaan atau implementasinya sudah sesuai dengan apa yang dirancang oleh Bung Fajar. Adapun untuk masukan di sini, saya terutama melihat untuk pengalaman belajar siswa memahami. Tadi di awal Bung Fajar untuk menanamkan konsep pada anak itu dengan membaca apa yang ada di slide yang Ibu tayangkan. Jadi misalnya keanekaragaman tingkat gen adalah itu Ibu bacakan. Nah, kalau masukan dari saya bagaimana ini langsung gitu ya, anak-anak berproses, kemudian nanti anak menemukan sendiri, oh itu tingkat gen gitu. Boleh saya beri contoh? Iya, silakan. Boleh. Maaf, saya lagi ya Pak. Maaf Pak. Iya, silakan. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak Ibu. Anggap sesuai ya. Sekarang yang di depan tolong menghadap ke belakang. Ya. Tolong Ibu amati ada dua teman Ibu antara Pak Yatna dengan Pak Bam. Apakah sama atau ada perbedaannya? Banyak perbedaannya. Oh, banyak perbedaannya. Ya. Karena Ibu lihat Ibu yang di belakang. Ya, ada bedanya. Bedanya di apa? Ya, mungkin dari ibunya, dari warna kulitnya. Gitu. Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Menurut kalian? Beda gen. Ya, ternyata siswa sendiri bisa jadi objek sekaligus mereka subjek belajar. Ya, jadi dengan menggunakan teman tadi yang diamati sudah menunjukkan oh ternyata berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini kan sama-sama spesies manusia. Tadi apa? Karena apa tadi? Karena gen. Berarti gen itu sendiri sudah beraneka ragam. Susunan gen itu beraneka ragam. Sehingga memunculkan tadi spesies yang berbeda-beda. Atau dari satu spesies sama-sama manusia, ternyata gennya sudah berbeda-beda. Sehingga memunculkan tadi ada yang hidungnya gitu ya. Terus ada mungkin yang matanya begini, ada yang kulitnya begini. Nah, itu bisa menjadi ya, jadi siswa itu langsung berperan, jadi aktif. Jadi di sini pembelajaran berpusat pada murid. Kalau tadi saya lihat kan Bu Fajar baca gitu ya, jadi siswanya mendengarkan. Dan juga di RPP Bu Fajar juga begitu, guru menjelaskan gitu ya. Dengan seperti ini saya kira ya, menurut saya siswa menemukan oh ternyata keanekaragaman gen itu karena susunan gennya berbeda-beda. Jadi walaupun satu spesies berbeda. Dan ini pun sebetulnya bisa dibawa ke menentukan itu ya, DPL Bu ya. Kalau DPL yang Ibu kan untuk ketakwaan hanya dengan berdoa, gitu kan. Nah ini bisa ternyata Allah SWT menciptakan beribu bahkan tak terhingga waktu itu dia ada di alam ini tidak ada dua individu yang sama persis. Nah, misalnya gitu ya. Ini bukan berarti saya. Iya, walaupun kembar sekalipun pasti ada bedanya. Karena memang tidak ada dua individu yang sama persis di alam ini. Nah itu bisa kita bawa ke DPR ketakwaan. Jadi tidak hanya berdoa. Kemudian kalau tadi sesama spesies saja berbeda, apalagi spesiesnya beda, pasti banyak lagi perbedaannya gitu. Nah kemudian kalau ada misalnya di lingkungan, kalau di sekolah saya itu banyak Bu. Jadi alhamdulillah SMA 3 itu lingkungannya sangat mendukung untuk pembelajaran biologi, terutama keanekaragaman hayati. Nah untuk tingkat keanekaragaman itu, kalau saya bawa keluar itu di luar sekolah itu ada honje, ada jahe, ada lengkuas. Masakan dong Bu. Iya
jangan sampai dibacakan. Nah itu bisa menjadi objek untuk pembelajaran. Jadi anak melihat, oh iya, lengkuas dengan gunjek kan mirip sekali ya Pak ya, Bu ya. Nah ternyata ini memang bisa dimasukkan dalam satu family. Termasuk itu temu-temuan, gitu ya. Namun berbeda spesiesnya. Nah bawalah nanti spesies itu apa tadi ya, sudah itu ya. Jadi apalagi nanti kalau misalnya kita bawa ke ekosistem di SMA buat juga begitu, di belakang sana ada pantai walaupun kita nggak ajak pantai gitu ya. Di sana ada pegunungan, beda nggak pantai dengan pegunungan? Beda, itu apa yang bedakan? Katakan itu tuh air, terus kemudian bebatuan, gitu. Baru kita bawa tadi itu sebagai apa di ekosistem penyusun atau komponen penyusun ekosistem. Jadi yang membedakan ekosistem tadi apa? Unsur atau penyusun komponen-komponen penyusun ekosistem begitu ya Bu ya. Baik itu komponen yang biotik maupun yang abiotik. Baru kita. Ya, jadi nanti anak akan menemukan konsep sendiri. Mana yang tingkat gen, mana tingkat spesies, mana tingkat ekosistem. Gitu belajar ya. Maaf ya belajar bukan saya lebih baik ya. Saya tidak takut kalau belajar. Saya teman Pak, teman di MGF ya. Oke. Jadi itu diantaranya. Terus kemudian mungkin ada beberapa yang ada harus diluruskan konsepnya Bu belajar ya. Contoh tadi keanekaragaman gen itu apa tadi ya? Ya, keanekaragaman gennya beda tapi spesies tapi masih dalam satu varietasnya berbeda tadi ya, gen ya. Jadi tidak selalu harus varietasnya berbeda Bu. Satu varietas pun yang namanya keanekaragaman gen itu berbeda. Contoh kita tadi manusia, ya kan? Varietasnya sama Bu kita manusia, gitu ya. Ya, rasnya juga itu sama, tapi beda, gitu ya. Mungkin diluruskan aja. Gitu. Ya, karena adanya perbedaan susunan gen. Iya, betul. Jadi kuncinya itu supaya anak tidak bingung Bu. Kalau keanekaragaman gen berarti spesiesnya sama. Iya, betul. Terus seperti anak menyebut, karena ini pelajaran biologi ya Bu ya. Anak menyebut pohon daun bawang gitu tadi ya. Nah, karena di sini kan biologi ya, jadi kita harus meluruskan. Beda lagi halnya kalau dia nyebutnya dengan matematika, pohon daun bawang gitu kan. Itu kan harus kita luruskan, bukan pohon gitu misalnya. Nah itu contoh. Jadi mohon maaf sekali ini baca itu aja. Jadi sedikit aja seperti itu. Jadi sebetulnya untuk tingkatan keanekaragaman itu kalau saya strateginya mending dengan observasi langsung. Iya. Ya, apalagi tadi ngambilnya inquiry ya. Tadi kan inquiry tapi Bu Hajar hanya membacakan slide yang ada sekian. Terima kasih begitu aja. Baik, dari